Selamat pagi saudara. Tidak terasa udah hari Jumat lagi dan kita bertemu kembali di Devotion from Home. Hari ini saya masih terus berdoa bagi saudara. Sukacita, damai sejahtera Allah, kekuatan yang daripada Tuhan selalu menjaga dan menyertai saudara. Hari ini saya berikan judul Terbang di atas status quo. Apa itu status quo? Status quo itu adalah keadaan kondisi saat ini yang tidak berubah-ubah, saudara. Yang terus sama begitu aja. Tidak berubah. Sama seperti apa yang kita alami saat ini. Sudah berbulan-bulan kondisinya konsisten. Konsisten tetap tinggal di rumah. Konsisten tetap PSBB, saudara. Dan saya ingin kita belajar. Walaupun di tengah-tengah kondisi yang status quo. Yang tidak berubah ini. Bagaimana kita tidak menjadi orang yang sama. Menjadi orang yang terperangkap di dalam status quo. Dan saya ingin kita belajar dari seorang bernama Yusuf. Kita akan melihat di dalam Kejadian 39 ayat yang pertama, di mana Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar, seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli Yusuf dari tangan orang Ismail yang membawa dia ke situ. Kita tahu Yusuf dijual oleh kakak-kakaknya, dibawa ke Mesir dan dijual sebagai seorang budak. Dari orang yang begitu disayang oleh ayahnya, sekarang dia menjadi seorang budak. Bayangkan bagaimana hancurnya hati Yusuf pada saat itu. Bisa aja dia menyerah dengan keadaannya. Bisa aja dia mengatakan bahwa ya sudahlah, nasibku memang seperti ini. Kayaknya nggak bisa menjadi lebih baik. Aku kayaknya akan mengakhiri hidupku sebagai seorang budak di negeri orang. Tapi mari kita melihat bagaimana Yusuf menolak untuk hidup di dalam status quo. Dia memilih untuk hidup terbang di atas status quo. Kita lihat di dalam ayat 2 dan ketiga dikatakan Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang berhasil dalam pekerjaannya. Selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala yang dikerjakannya. Dia selalu berhasil dan dia juga berhasil di dalam segala sesuatu yang dilakukannya. Hal pertama yang saya ingin katakan kepada saudara, saya ingin menekankan bahwa di saat kondisi yang status quo, di dalam kondisi tempat yang begitu tidak enak sebagai seorang budak, Yusuf hanya memastikan satu hal. Dia mungkin merasa bahwa orang tuanya sudah jauh dari dia. Kakak-kakaknya meninggalkan dia. Bisa aja dia berpikir bahwa Tuhannya meninggalkan dia. Tetapi dia memastikan satu hal. Dia tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Hari ini saudara mungkin berada dalam situasi seperti Yusuf. Seolah-olah saudara jatuh jauh ke bawah dari kondisi saudara sebelumnya. Saudara mungkin merasa pekerjaan saudara meninggalkan. Karir saudara meninggalkan saudara. Bos saudara meninggalkan saudara. Keluarga mungkin meninggalkan saudara. Tetapi satu hal yang saya mau pastikan kepada saudara. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan menyertai saudara. Dan Tuhan mau bekerja bersama dengan saudara. Yusuf tidak menunggu sampai situasi kondisinya indah untuk dia menikmati hidup. Tapi dia menikmati hidupnya, persekutuannya dengan Tuhan. Walaupun di dalam kondisi yang tidak enak, tidak indah, tidak baik. Masih sebagai seorang budak. Tapi kehidupan sebagai seorang budak tidak mengambil sukacita Yusuf di dalam persekutuannya dengan Tuhan. Pekerjaannya yang buruk, posisinya yang rendah, tidak membuat dia kehilangan sukacitanya berjalan bersama dengan Tuhan. Hari ini saudara, saya tidak tahu seburuk apapun kondisi kita, pastikan sukacita kita tidak hilang bersama dengan Tuhan. Amin saudara. Dan kita lihat lagi di dalam ayat yang sama. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil. Dan diulang lagi, Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakan oleh Yusuf. Saudara, kita lihat di sini. Yusuf masih tetap seorang budak. Posisinya tidak naik. Tidak dikatakan dia dipromosikan. Dia tetap seorang budak, saudara. Tetapi dia menjadi seorang budak yang selalu berhasil dan segala sesuatu yang dilakukannya juga berhasil.
Saudara, ketika Tuhan menyertai kita, kadang-kadang kita menantikan, oh Tuhan kalau menyertai aku, bikin aku jadi promosi Tuhan. Di sini tidak dikatakan berbicara tentang promosi, tapi Tuhan menyertai apapun yang Yusuf lakukan. Saudara mungkin memiliki bisnis yang kecil-kecilan. Saudara baru rintis mungkin. Tapi kalau Tuhan menyertai saudara, Tuhan membuat setiap bisnis, penjualan saudara berhasil. Kalau saudara mengizinkan Tuhan terlibat di dalam bisnis saudara. Mungkin saudara udah pakai sosial media, udah pakai ini, udah pakai itu. Saudara direct message lah, direct selling, apapun itu kok kayaknya nggak berhasil. Pastikan saudara bahwa Tuhan menyertai saudara. Itu aja. Ketika dulu saya bekerja sebagai profesional, satu hal yang saya pastikan di dalam pekerjaan saya minta Tuhan, Engkau sertai aku kemanapun aku pergi. Dan Tuhan membuat saya berhasil. Saudara bayangkan, di dalam tahun terakhir saya ketika saya bekerja di profesional, saya diangkat sebagai seorang sales manager pada saat itu. Menggantikan seorang sales manager yang begitu punya skill, saudara. Punya skill yang hebat pada saat itu. Dan saya cukup minder menggantikan dia pada saat itu, saudara. Dan orang-orang bilang, pendeta mana bisa jadi salesman? Salesman itu harus bohong. Semua orang mengucilkan saya. Tapi saya berdoa kepada Tuhan, memastikan Tuhan menyertai saya. Dan saudara tahu bahwa pencapaian saya sangat tinggi. Bukan karena saya, saudara. Tapi karena Tuhan menyertai saya. Dan Tuhan yang membuat setiap hal yang saya lakukan itu berhasil. Itu yang terjadi, saudara. Ketika Tuhan menyertai kita. Saudara, penyertaan Tuhan membuat Yusuf jauh lebih baik daripada yang lainnya. Membuat dia terbang di atas status quo. Terbang lebih baik daripada budak-budak yang lain. Dia tetap budak, tapi dia adalah budak yang berhasil dan segala sesuatu yang dikerjakannya berhasil, saudara. Begitu juga yang Tuhan lakukan dalam kehidupan saudara. Seandainya saudara mengizinkan Tuhan menyertai saudara. Jangan tinggalkan Tuhan, saudara. Karena kondisi nggak enak. Karena kondisi masih belum berubah. Jangan tinggalkan Tuhan. Tapi malah libatkan Tuhan. Pastikan draw near to Him. Mendekatlah kepada Tuhan. Karena Tuhan akan mendekat kepada saudara. Dan Tuhan akan menolong saudara. Di dalam kondisi yang status quo. Seperti hari ini, saudara. Dikatakan, Yesaya mengatakan, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Dikatakan orang yang menantikan Tuhan. Orang yang selalu mendekat kepada Tuhan. Dikatakan akan seperti Raja Wali. Bukan yang Raja Wali yang terbang biasa. Tapi dikatakan Raja Wali yang naik terbang, saudara. Artinya saudara tidak menjadi Raja Wali yang biasa. Tidak seperti burung-burung yang biasa. Tapi saudara menjadi burung Raja Wali yang naik terbang tinggi. Dengan kekuatan sayapnya. Dengan kekuatan siapa? Dengan kekuatan Tuhan pastinya, saudara. Yusuf menaruh prioritas hidupnya di dalam kondisi yang tidak enak. Bukan kepada bagaimana dia mengendalikan, mengatasi situasinya. Tapi dia menaruh prioritasnya kepada siapa yang mengendalikan situasinya. Not on how to handle the situation, but who take care of the situation. Biasanya kita kalau mengalami masalah, kita langsung berpikir bagaimana. Tapi mungkin kita harus mulai bereaksi seperti ini. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Tuhan bantu aku. Itulah yang menjadi doa saya ketika saya bekerja pertama kali di bisnis retail. Saya tidak mengerti retail, background saya perhotelan. Ketika saya masuk kerja, setiap hari dalam kehidupan saya berdoa, Tuhan tolong saya. Dan Tuhan selalu setia menolong saya selama saya menjadi pegawai di perusahaan retail tersebut. Hal yang ketiga yang bisa kita pelajari. Dikatakan di sini bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan membuat Yusuf berhasil. Segala sesuatu yang dilakukannya berhasil. Kemudian bukan hanya segala yang dilakukannya berhasil. Tapi tuannya, bos daripada Yusuf, bisa melihat bahwa Yusuf disertai oleh Tuhan. Saudara, kerendahan hati Yusuf yang mau mengundang Tuhan untuk bekerja di dalam pekerjaannya yang mungkin posisinya rendah, tidak ada apa-apanya. Tapi posisi yang rendah tersebut membuat orang bisa melihat ada Tuhan menyertai Yusuf. Orang tidak melihat Yusufnya, orang tidak melihat keberhasilan daripada Yusufnya, tapi orang melihat Tuhan yang membuat Yusuf berhasil di dalam segala sesuatu yang dikerjakannya, saudara.
Dan saya percaya juga ketika saya bekerja di profesional, orang nggak melihat kesuksesan itu karena saya. Saya juga tahu kesuksesan itu bukan karena saya. Kesuksesan yang saya terima, semuanya datangnya hanyalah daripada Tuhan saja. Dan biarlah nama Tuhan saja yang dimuliakan. Satu hari saya diminta untuk bekerja sebagai janitor atau tukang bersih-bersih di gereja, saudara. Saya suka cita, saudara, ketika saya mendapatkan pekerjaan tersebut. Sebagai tukang bersih-bersih, saudara. Karena saya pikir ini sesuatu yang bisa saya lakukan untuk rumah Tuhan. Dan kemudian saya mulai nyapu-nyapu, vakum karpet, membersihkan kelas-kelas. Dengan penuh sukacita, saya menyanyi, memuji Tuhan, buang sampah, memuji Tuhan. Sampai satu hari, gembala sidangnya melihat saya sedang ngepel sambil bersiul-siul, saudara. Dan dia menghampiri saya dan dia mengucapkan terima kasih kepada saya. Karena saya dikatakan memberikan contoh bagi dia dan bagi orang-orang di sekitarnya. Bagaimana saya mengerjakan pekerjaan yang gak enak. Pekerjaan yang tidak disukai oleh orang lain. Tapi saya begitu menyukai pekerjaan tersebut. Dan dia melihat bahwa hanya Tuhanlah yang bisa membuat kau seperti demikian. Pekerjaan saya janitor, tukang bersih-bersih, saudara. Kerjaannya ngangkat sampah, vakum. Tapi gembala sidang saya bisa melihat Tuhan bekerja, walaupun sebagai seorang tukang bersih-bersih. Saudara, posisi saudara gak penting kadang-kadang. Yang penting adalah siapa yang menyertai saudara di dalam posisi saudara tersebut. Saudara bisa menjadi seorang manajer, tapi saudara miserable. Saudara bisa menjadi owner, tapi saudara miserable, frustasi di dalam melakukannya. Kenapa? Karena tidak ada Tuhan di dalam apa yang saudara lakukan. Tapi saudara bisa menjadi orang cleaning service, tukang bersih-bersih. Tapi bisa bersiul, memuji Tuhan, walaupun membuang sampah. Kenapa? Karena Tuhan menyertai saya. Mari saudara, kita terbang di atas status quo. Bagaimana Yusuf bisa seperti itu? Kita lihat Elia. Elia dikatakan manusia biasa sama seperti kita. Tapi ketika dia sungguh-sungguh berdoa, supaya hujan jangan turun. Hujan tidak turun 3 tahun 6 bulan. Elia manusia biasa seperti kita. Saudara bisa saja manusia biasa. Seorang tukang bersih-bersih seperti saya. Tapi kalau kita, kehidupan kita, sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Elia melakukan doa yang begitu berkuasa. Bisa membuat 3 tahun 6 bulan tidak ada hujan. Ketika kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, mungkin pekerjaan kita biasa, posisi kita biasa, tapi kita bisa tetap melakukan hal-hal yang luar biasa. Karena ada kuasa Tuhan, ada otoritas Tuhan yang bekerja melalui hidup kita. Amin. Ketika doa menjadi kebiasaan sehari-hari kita, maka kuasa Tuhan, otoritas Tuhan, kebesaran Tuhan pun akan sehari-hari mudah dilihat oleh orang lain melalui hidup kita. Amin, saudara. Di dalam kondisi status quo seperti ini, WFH seperti ini, mari saudara, jangan saudara terperangkap hidup di dalam status quo. Tapi saudara izinkan Tuhan menyertai saudara. Izinkan Tuhan melakukan sesuatu, membuat apa yang saudara lakukan. Mungkin kecil, tapi berhasil. Dan orang lain akan melihat Tuhan yang menyertai dan membuat saudara berhasil. Pada akhirnya, nama Tuhan yang dibesarkan. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami bisa belajar dari Yusuf. Di tengah-tengah kondisi yang tidak enak, tapi dia bisa menikmati nikmatnya persekutuan bersama dengan Engkau. Nikmatnya disertai oleh Engkau, Tuhan. Sehingga dia bisa merasakan juga keberhasilan yang daripada Engkau. Segala sesuatu yang dilakukan yang berhasil, Tuhan. Dan Tuhan, bukan hanya itu aja, tapi dia juga berhasil memperlihatkan Tuhan kepada seorang yang dari Mesir. Biarlah hidup kami juga, Tuhan. Di tengah-tengah situasi pandemi seperti ini, apapun mungkin kami dalam titik rendah dalam kehidupan kami. Tapi kami mau, tapi izinkan kami Tuhan untuk tidak meninggalkan Engkau. Tapi Engkau menyertai kami. Dan kami mau melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami. Membuat kami terbang di atas status quo. Dan orang lain yang tidak mengenal Tuhan bisa melihat Tuhan dan mengenal Tuhan yang begitu dahsyat dan luar biasa. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus ku berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati saudara. Have a nice weekend.